saat ini perkembangan seperti apa, baik ketinggian ataupun warga yang terdampak? Ya, tadi saya pertama melihat ke desa Dayakolot, kecamatan Dayakolot, dan ini desa Bojong Soang, kecamatan Bojong Soang. Yang pertama kan kami meminta pada teman-teman BPBD, Dinsos, juga Basarnas, juga TNI Polri, bahwa yang pertama adalah evakuasi korban itu utama, dan hingga hari ini korban yang terbawa itu hanya satu orang ya, dan tidak ada korban meninggal dunia, tidak ada. Dan kami minta agar bantuan diberikan kepada pengungsi yang utama itu. Jadi ada berita-berita menyebutkan bahwa tidak ada bantuan, itu tidak benar, bahwa bantuan telah diberikan kepada para pengungsi. Dan juga terkait banjirnya ini ya, memang ini kan sudah tahunan ya, jadi memang seperti ini. Dan pertama adalah yang penting hati-hati warga itu, jadi pada saat hujan nanti jangan keluar. Dan juga laporan Badan Sektor sampah itu banyak sekali, jadi ternyata memang sungai ini dijadikan juga tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, dan itu semakin menjadikan banjir ini lebih tinggi lagi karena alirannya tidak lancar kan. Jadi kami minta kepada warga agar tidak buang sampah kemana-mana, buanglah sampah pada tempatnya, bahkan kalau bisa dipilah juga. Dan ya itu barangkali. Sebetulnya jumlah yang terkena dampak ini ada berapa orang? Dampak itu di 8 kecamatan, 30 kelurahan dan desa, ada 2.000-an rumah, ada 12.000 kakak dan 30.000 jiwa. Gitu. Jadi pertama kami sampaikan lagi, kami minta kepada semua warga Jawa Barat, khusus yang di daerah yang sering kena dengan hujan intensitas tinggi, tidak perlu panik, tapi hati-hati dan waspada itu. Jadi kalau sudah terjadi hujan dengan intensitas tinggi, jangan berada di luar rumah, cari tempat yang aman. Dan yang kedua yaitu jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jadi pada dasarnya ini dampak dari luapan Citarum akibat sampah ya? Iya, sampah itu mendorong menjadikan luapan menjadi lebih tinggi lagi karena alirannya tidak lancar itu. Jadi ini karena intensitas tinggi pun Citarum akan terjadi luapan karena memang kapasitasnya yang sangat tinggi sekali. Kita tahu kenapa ya, karena ada perubahan iklim dan sebagainya. Mengenai masalah yang SD tadi Pak, saya belum puas. Nanti solusinya seperti apa? Itu bukan hanya SD ya, tapi Dayakolot itu harus betul-betul dibahas. Tapi ya tidak mungkin hanya oleh pemerintah Kabupaten Bandung, tidak juga mungkin oleh Pemprov, harus dengan kementerian dan di pusat ya. Kalau yang paling penting adalah anak-anak tidak kehilangan kesempatan belajar, jadi harus lakukan pelajaran jarak jauh. Dan itu juga tidak hanya untuk SD tadi Bojong Soang tadi, tapi ada juga anak di sini yang rumahnya kebanjiran. Terus kemudian juga ada yang tidak punya seragam, jadi mesti ada keluasan juga dari SD-nya yang selain Bojong Soang ya. Jadi kalau SD yang tidak kebanjiran, tapi anak-anak yang kebanjiran diperbolehkan tidak menggunakan seragam, karena banyak juga anak-anak yang seragamnya kena banjir juga. Tapi untuk selama ini libur dulu ya, beberapa hari ke depan? Hari ini libur karena peringatan hari ibu ya, kalau hari ini. Ya. Pak, antisipasi ini Pak, kalau untuk sekarang kan mau pilkada Pak. Oh iya, dengan pilkada juga saya udah kira, dengan BPBD juga dengan kepala desa tetap bisa dilaksanakan. Dan saya minta agar kalaupun mereka tidak bisa ke TPS-nya diberikan dengan aturannya, bagaimana ada TPS keliling dan sebagainya. Di TPS keliling aja ya? Tapi sebisa mungkin mereka, kalau misalnya tidak hujan atau bagaimana ya. Jadi petugasnya harusnya lebih responsif yang melihat situasi, jangan kaku, harus ke sini, harus ke TPS kan ada Bawaslu, ada KPPS, bisa diputuskan bersama, ada pengawas juga dari dari wakil-wakil kepala calon kepala daerah itu, jadi bisa diputuskan bersama. Yang penting diawasi dan betul-betul transparan pelaksanaannya. Terima kasih Pak.